Ya, nasiasasi, fotonya begitu. Oke, saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2, kita ketemu lagi setelah PTS kemarin. Pembagian hasil PTS mungkin minggu depan, mudah-mudahan kalian puas dengan nilainya dan menjadi motivasi untuk di materi selanjutnya bisa lebih baik. Dan sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini yang menggunakan Zoom meeting, minta tolong satu orang, Ala, Mudalifah, Nusaibah, tolong Neng pimpin doa Neng. Mana Ala? Ala, nyalain mic, Ala. Ala, Mudalifah, pimpin doa Neng. Mudalifah, pimpin doa. Ya kemana ini? Ala. Elsa, pimpin doa, Sa. Oh, Bu. Udah nyala, udah. Pimpin doa Mudalifah. Saya, Bu. Iya, kamu. Kan cuma satu Mudalifah, nggak ada lagi. Sok, ayo, pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ala. Nah, hari ini kenapa saya menggunakan Zoom meeting? Karena memang jadwal kita juga di minggu pertama pakai Zoom meeting boleh. Dan hari ini materinya adalah hitung-hitungan, jadi kayaknya saya harus menggunakan Zoom meeting supaya lebih mudah menjelaskan ke kalian. Karena kalau dikasih video pusing juga. Saya akan share screen, nanti PPT-nya juga akan saya kirim ke kalian. Oke, sudah kelihatan share screen saya? Coba. Kelihatan ya? Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya mudah-mudahan. Oke, materi kita hari ini adalah tentang stoikiometri. Jadi kalau kemarin itu kalian saya kasih video tentang mol, kemudian sebelumnya sudah menghitung MR, AR dan MR, perbedaannya apa. Nah, kenapa saya jelaskan tentang AR dan MR? Karena nanti dia berhubungan dengan stoikiometri. Jadi saya ulas lagi sedikit, AR itu adalah massa atom relatif, jadi punya si atom. Jadi kalau dia cuma Na sendiri, itu dia punya AR. Kalau MR itu punya senyawa. Nah, MR itu nanti adalah gabungan dari AR-AR. Tinggal kamu tambahkan saja ARC, misalkan NaCl. ARNa berapa, ARCl berapa, itu tinggal digabungkan saja. Nah, untuk penggunaan AR dan MR ini tidak perlu dihafal, karena dia nanti akan diberitahu di soal. Kadang ada soal yang sudah memberitahukan AR-nya, kadang ada yang sudah memberitahukan MR-nya langsung. Jadi kalau misalkan senyawa dikasih tahu MR-nya, berarti kamu nggak perlu lagi menghitung MR-nya. Jadi nggak perlu tambah-tambahin dari AR. Jadi sudah langsung bisa pakai MR-nya saja. Jadi ingat sekali lagi bahwa AR dan MR ini tidak perlu dihafal, karena dia akan muncul sendiri atau diberitahukan nanti di soal. Kalau memang di soal itu membutuhkan AR dan MR untuk perhitungannya. Nah, sekarang kita mulai stoikiometri. Nggak bisa di-pause. Nggak bisa di-pause. Nggak bisa. Nah, pengertian dari stoikiometri. Jadi, stoikiometri ini adalah perhitungan dasar dalam ilmu kimia yang berpusat pada yang namanya mol. Bukan mol ini ya, bukan mol yang buat jalan-jalan, bukan. Tapi memang satuan utama dalam kimia itu adalah mol. Nah, mol ini satuan inti, sama seperti kalau misalkan massa, itu satuannya adalah kilogram. Panjang, itu satuannya meter. Jadi dalam kimia itu satuan dasar adalah mol. Jadi kalau orang-orang kimia menyebutkan mol itu memang sudah satuan umum atau satuan dasar. Kurang lebih seperti itu. Dan mol ini kalau kamu mau nulis menyingkat mol itu jangan menyingkat jangan ditulis M besar. Tapi kalau mau singkat mol tulisnya N kecil. Karena nanti kalau M besar itu ada lagi. Ya, ini bukan mol. Bukan. Jadi kalau mau nulis, mendingan amannya tulis aja mol, jangan disingkat. Tapi kalau kamu mau menyingkat mol itu dengan satu huruf lebih simple, itu tulis N saja.
Ya, jadi jangan ditulis M besar atau M kecil, tapi N kecil. Atau kalau mau aman tulis aja mol. Gitu. Nah, stoikiometri ini dapat dicari dengan beberapa persamaan atau bahasa lainnya itu rumus. Jadi stoikiometri ini sebenarnya mol ini berupa rumus. Dan rumusnya ada beberapa. Nanti akan kita bahas satu persatu supaya kalian paham. Ya, sampai sini ini adalah pengertian dari stoikiometri yang berpusat pada mol atau satuan dasar dalam ilmu kimia. Oke, paham ya? Paham, teman-teman? Hai, tidak ada suaranya. Nyaut, Kek. Kamu tuh. Paham, Bun. Nyalain aja suaranya. Udah kamera dimatiin, suara dimatiin. Saya bingung nih. Oke, kita next. Nah, nggak bisa di next. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan yang pertama. Jadi mol itu kalau saya spoiler sedikit ada 5 persamaan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dari persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama, mol, kalau saya tulis, ini sama dengan massa dibagi AR. Ini kalau molnya untuk mencari unsur. Ya. Tapi kalau mol untuk mencari senyawa, dia ganti aja bawahnya dengan MR. Nah, ini untuk mencari senyawa. Kenapa rumusnya beda? Ingat kalau senyawa itu MR. Ya, kalau unsur itu AR. Itu bedanya. Dan kenapa harus beda? Ya karena memang nilainya juga nanti akan beda. Ini adalah persamaan yang pertama. Dan masanya nanti satuannya harus gram. Ya. Jadi kalau misalkan dia kilogram, ini kamu harus konversikan dulu ke gram. Jadi satuannya adalah gram, bukan kilogram. Jadi kalian pertama ini dapat 2 rumus, yaitu mol sama dengan massa dibagi AR itu untuk unsur, atau mol sama dengan massa dibagi MR untuk senyawa. Paham ya? Ini the first rumus. Coba, kalau misalkan tidak ada suara, berarti saya nggak paham. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, tentukan mol dari 8 gram NaOH. Nah, ini sudah dikasih tahu ya tadi saya bilang kalau AR itu sudah akan ada di soal. Berarti kalau dia memberitahukan AR, informasi AR atau MR, berarti di soal ini kepake si AR-nya. Ini mereka semua akan terpakai. Makanya dikasih tahu. Kalau misalkan dia nggak ada AR atau MR-nya, berarti emang tidak diperlukan. Gampangnya gitu aja. Nah, sekarang kita hitung. Ini kan sudah ketahuan nih, ada massa. Kok Nah, ini ketahuan nih ada massanya. Massa pasangannya adalah AR atau MR. Nah, berarti kita disuruh nyari mol. Berarti kita kira-kira pakai rumusnya yang mana? Mol sama dengan gram massa per AR atau massa per MR? Coba, saya mau tanya deh. Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira kita pakai rumusnya yang mana? Mol sama dengan massa per AR atau mol sama dengan massa per MR? AR, Bun. Siapa tuh yang ngomong? AR apa MR, Neng, pakainya? AR. AR. Kenapa pakai AR? Karena sudah tersedia AR-nya. Nah, karena sudah tersedia. Oke, sekarang kamu lihat di sini. Ini ada NaOH. NaOH ini kira-kira dia unsur atau senyawa? Unsur atau senyawa menurut kamu? Nah. Ayo, coba. NaOH ini unsur apa senyawa? Halo, halo. Halo, 10 IPA. Coba dijawab saja. Senyawa, Bun. Senyawa. Berarti kalau senyawa dia pakainya AR apa MR? MR. MR. Pakainya adalah yang MR ya. Jadi rumusnya adalah massa dibagi MR. Kenapa dikasih taunya AR, sedangkan dia adalah senyawa, artinya ini harus kamu cari nih. NaOH itu MR-nya berapa? Dari penjumlahan AR-AR. Kan kemarin udah saya kasih tahu tuh, waktu di
video dan penjelasan di WhatsApp. Jadi kalau misalkan dia NaOH, kemudian hanya di sini adanya AR nih, ARNA, ARO, ARH. Berarti kamu jumlahin, ini ARNA ditambah ARO ditambah ARH. Nah, ini kan kamu jumlahin nih, ARNA 23, ARO 16, ARH 1. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 23 tambah 16 tambah 1. 40. Nah, ini ya, jadi pakainya itu MR. Nah, tinggal masukin. Masanya jelas 8 gram. Sudah gram. 8 dibagi 40. Berapa hasilnya? 0,2. 0,2, benar. Ini bagi, ini 2, ini 1. Oke, 20 bagi 1. 20 bagi 10 adalah 0,2 mol. Nah, gitu ya. Oke, paham nggak ini? Paham tidak? Bun, mau nanya dong, Bun. Apa? Mau nanya apa, Jian? Berarti itu apa sih AR-nya? Berarti udah dibulatkan ya, Bun? Iya, biasanya AR itu udah dibulatkan. Ada sih AR yang berkoma, yaitu ARCL 35,5. Dia doang sih. Tapi kalau yang lain-lain tuh AR biasanya memang dibulatkan, walaupun kalau kamu lihat di tabel periodik dia angkanya nggak bulat 23,33 sekian, tapi dibuletin, sudah dikasih tahu di soalnya dibuletin. Itu mempermudah. Itu. Jadi berpatokan saja dengan yang ada di soal, walaupun kalau di tabel periodik dia aslinya koma-koma. Tapi kita berpatokan dengan soal aja. Gitu ya. Iya, Bun. Ya, yang saya tahu sih memang AR itu bulat, cuma ada satu AR yang koma, yaitu ARCL 35,5. Itu. Ya, oke. Ini paham ya untuk perhitungan soal yang pertama? Paham, Bun. Oke, soal yang kedua. Nah, sekarang dibalik. Berapakah massa dari 0,2 mol KOH? Jadi sekarang itu molnya ada. Dia disuruh nyari massa. Nah, gimana nih rumusnya? Ada yang bisa menjelaskan nggak rumusnya gimana nih? Tadi kan mol, nyarinya mol. Sekarang molnya ada. Kamu disuruh mencari massa. Waktu SMP pernah diajarin kalau ada tiga rumus, 3 item, dia bisa dibuat segitiga kan? Pernah diajarin nggak? Nah, kalau saya bikin kayak gini, di atasnya massa. Nah, ini saya taruh mol. Ini AR atau MR. Berarti sekarang kalau misalkan samaan kedua. Berarti sekarang kalau misalkan dia menanyakan massa, cara mencarinya seperti apa? Atau rumusnya menjadi apa? Dari segitiga yang sudah saya buat. Mol dikali apa, Nisa? Ica, sorry. Mol dikali AR. Oke. Jumlah AR-nya. Oke. Ini pertanyaan saya lagi. Ini kita pakainya sekarang AR apa MR? MR. Oke, MR karena KOH. Walaupun dikasih taunya AR, berarti nanti ini harus kamu jumlahkan nih. Gitu ya. Oke, tadi jawaban Ica benar. Gampangnya gini, tutup aja ini kalau ada tangan, saya tutup ya. Tutup aja nih saya coret massanya, karena kita mau mencari rumus dari massa. Berarti kalau dia sejajar, ini dikali. Nah, berarti rumusnya akan menjadi massa sama dengan mol dikali MR. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi, MRKOH berapa? Coba dihitung. 56 dari 39 tambah 16 gitu kan ya, tambah 1. Dapat 56. Tinggal kamu kali deh, molnya adalah 0,2. Nah, 0,2 dikali 56. Sok sabaraha? 11,2. Berapa? 11? 11,2. 11,2. Satuannya adalah pasti gram. Kumsalam. Iya. Iya. Oh, di sana Bu ruangannya. Iya. Iya, Ibu sama-sama. Maaf ya, ada iklan dikit.
Oke, 11,2 gram. Satuannya gram ya, jangan kilogram. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi tidak selamanya dia mencari mol terus. Kadang-kadang dia menanyakan massa, pun kadang-kadang menanyakan MR atau AR-nya. Itu satu kesatuan nih, massa tuh pasangannya sama MR atau AR. Gitu ya, jadi nggak mungkin dia berpasangan dengan yang lain. Pasti kalau ada massa, ada AR, ujung-ujungnya pasti nyari mol. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, oke, tidak ada pertanyaan ya untuk yang massa. Halo, ini putus nggak nih? Nggak putus kan jaringannya? Coba dikonfirmasi, putus nggak? Enggak, Bun. Enggak, Bun. Nah, kamu nyaut dong. Saya takut jaringannya putus nih. Lagi ngomong gini jaringannya putus, saya kayak ngomong sendiri jadinya. Oke, lanjut ya. Ini nggak ada pertanyaan ya. Oke, kita masuk ke persamaan yang kedua. Tadi kita menggunakan massa. Sekarang kita menggunakan volume. Nah, kita pakai volume. Nah, volume ini ada dua nanti. Ada volume yang namanya volume STP atau bahasa lainnya standar. Ada yang namanya RTP atau ruangan. Standar itu nilainya 22,4 liter. Kalau ruangan itu 24 liter. Jadi kamu sudah harus paham kalau nanti di soal dia mengatakan volume pada keadaan standar. Itu pasti angkanya 22,4. Jadi dia memang tidak menyebutkan nilai volumenya, tapi dia akan menyebutkan standarkah atau ruangankah. Nah, ini kamu harus tahu nih, 22,4 dan 24. Gampang kok angkanya. Kalau yang pakai koma itu yang standar. Kalau ruangan itu nggak pakai koma. Kalaupun dia koma paling 24,0. Jadi jangan kebalik. Itu ya. Nah, sekarang hubungannya mol itu rumusnya adalah volume gas. Nah, ini dibagi STP pada keadaan STP atau bisa juga mol, tinggal diganti aja bawahnya, volume gas dibagi pada keadaan RTP. Jadi ada dua lagi rumusnya. Nah, satuan volumenya adalah liter. Jadi kalau dia mili, ini harus dikonversikan dulu ke liter. Gitu ya. Jadi kita dapat dua rumus lagi, sebenarnya di satu kesatuan sih. Cuma ini aku pecah aja jadi dua biar kalian nggak bingung. Jadi mol sama dengan volume dibagi STP. Mol sama dengan volume dibagi RTP. Itu keadaannya. Jadi pasangannya, ingat sekali lagi, kalau massa itu pasangannya MR atau AR. Kalau volume pasangannya STP atau RTP. Jadi keadaan ruangan atau keadaan standar. Nggak mungkin volume itu pasangannya massa, itu nggak mungkin. Oke. Sampai sini paham ya? Oke, kalau misalkan tidak ada suara, berarti saya anggap paham. Mudah-mudahan jaringannya nggak putus. Oke, soal yang pertama. Tentukan mol dari 11,2 liter gas hidrogen pada keadaan standar. Nah, ini kalau volume pasti pasangannya keadaan standar. Nah, ini pasti dikasih tahu di soal. Jadi kamu tidak usah takut nanti keadaannya apa, Bu? Di soal nggak ada, pasti ada. Entah keadaan standar kah, entah keadaan ruangan kah. Nah, berarti tulis rumusnya. Udah jelas kan keadaan standar? Volume dibagi keadaan STP. Nah, masukin deh volumenya 11,2. STP kamu sudah harus hafal. 22,4. Berapa hasilnya? Coba dihitung. 0,5. Berapa nih? 0,5 mol. Selesai. Mudah sekali. Makanya saya bilang bawa kertas coret-coretan karena kamu harus menghitung. 11,2 dibagi 22,4. Kenapa 22,4? Karena dia bilang STP, keadaan standar. Oke, paham ya ini? Paham, Bun. Oke, Paham. kita masuk ke soal yang Fatih Gilang baru masuk, baru bangun tidur, si ganteng yang satu ini. Oke, yang kedua.
Tentukan volume dari 0,4 itu mol ya. Duh, ketinggalan ini molnya. 0,4 mol gas CO2 pada keadaan ruangan. Nah, rumusnya sekarang beda lagi. Sama kayak tadi yang massa. Tadi awalnya nyari mol, pakai massa per mR. Sekarang terus nyari massa. Nah, tadi nyari mol pakai volume STP, sekarang nyari volume. Kalau saya bikin segitiga lagi, kita akan taruh volume di atas. Ini mol, ini STP atau RTP. Oke, berarti kalau nyari volume rumusnya apa? Mol dikali RTP. Oke, ini coret aja atau tutup aja volumenya. Berarti volume adalah mol dikali karena keadaannya ruangan, berarti RTP. Oke, tinggal masukin deh. Molnya 0,4. Tadi RTP berapa? 24. Coba dihitung berapa? 9,6. 9,6 satuannya apa nih? Liter. Oke. Satuannya pasti liter ya, jangan mili. Selesai. Gampang banget. Angkanya lagi cantik soalnya. Sampai sini 2 persamaan, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang soalnya kayak begini. Nah, gimana tuh? Jika 3,4 gram senyawa NH3 memiliki MR 17. Nah, ini udah dikasih tahu langsung MR-nya. Dia senyawa, udah jelas senyawa. Nah, dikasih tahu MR. Berarti kamu tidak perlu lagi menghitung MR sama dengan unsur apa tambah unsur apa tuh nggak usah. Karena sudah langsung dikasih tahu MR-nya 17. Massa si NH3-nya 3,4 gram. MR 17. Pada keadaan RTP, kira-kira volume senyawa tersebut berapa? Coba, ini gimana nih gimana nih cara menjawabnya? Ada massa, tapi nanyain volume. Kira-kira bagaimanakah kalian menyelesaikan soal ini? Coba, ada yang paham nggak kalau soalnya seperti ini? Dicari molnya dulu nggak sih, Bun? Oke, dicari molnya dulu, Zian. Pinter. Jadi, mol itu bisa dikatakan sebagai terminal dari bisa dikatakan permasalahan-permasalahan dalam perhitungan kimia. Jadi kalau saya gabungin, misalkan gini ya, mol itu di tengah. Nah, di sini adalah massa tadi per AR atau MR. Nah, di sebelah sini volume per STP atau RTP. Nah, jadi di tengah-tengah. Jadi sebenarnya kamu bisa ke sini, mau ke sini, tapi kamu nyebrang dulu ke mall, lewat mall dulu. Seperti itu. Begitupun nanti kalau misalkan kamu dari volume mau ke massa, ini kamu harus nyebrang dulu ke mall. Baru dari mall nanti kamu baru bisa ke massa. Oke, benar tadi yang dibilang Zian, berarti langkah pertama, kamu harus mencari dulu mol dari si NH3. Menggunakan rumus yang ini. Ya kan? Oke, kita tulis. Mol sama dengan massa dibagi MR. Oke. Massa 3,4. MR-nya 17. Berapa hasilnya? 0,2. 0,2 mol. Nah, sekarang untuk langkah yang kedua, berarti si NH3 ini molnya 0,2. Nah, sekarang disuruh nyari volume. Kamu bisa pakai rumus yang ini. Nyari volume ya, berarti rumusnya kayak gini. Volume adalah mol dikali RTP. Karena dia minta keadaan RTP. Molnya 0,2 dikali RTP berapa? 24. Oke. Berapa hasilnya? 4,8. 4,8 satuannya liter. Oke. Berarti hasil akhirnya adalah ini. Oke, paham nggak ini? Soal yang kedua ini. Oke, jadi kesimpulannya soal tadi yang pertama, 4 soal yang pertama itu adalah soal yang sekali jalan. Nah, kalau soalnya yang seperti ini soalnya 2 kali jalan. Oke, paham nggak? Yang lain paham nggak? Nah, oke, cowok-cowok suaranya kagak ada.
Fajar, Paham, Bun. Satria Nur Alif, tadi mana Ilham WKWK, tadi ada siapa namanya lupa aku, Jidane, Gilang udah mandi belum Gilang? Aril, Munte, Rafli. Mudah-mudahan paham ya untuk hitung-hitungan sederhana. Ini masih sederhana kok hitungannya. Saya belum yang ngejelimet gimana gitu. Kayaknya habis. Oh, masih ada. Ya Tuhan, saya lupa saya bikin soal lagi. Volume dari 11 gram CO2 pada keadaan standar adalah berapa liter? Nah, coba ini gimana? Aku lupa, ternyata aku bikin soal 2 ya. Mohon maaf lahir batin. Oke, berarti nyari apa dulu nih? Nyari mol. Nyari mol, rumusnya apa, Ica? Rumus molnya, Cak, pertama? Massa dibagi MR. Oke, mol sama dengan massa dibagi MR. Ya elah, udah disuruh udahan aja majumnya. Kita dulu, dikit lagi. Oke, pertanyaan aku sekarang, MR-nya berapa? CO2 MR-nya berapa? 28. 28? Yakin 28? Ini O-nya ada 2 loh, Cak. Oh iya. Artinya kalau O-nya ada 2, jadi gini. ARC, karena dia 1, ditambah 2 dikali ARO. Karena oksigennya ada 2. Kayak gitu. Ya. Kalau yang tadi kan mungkin NaOH, Na-nya 1, O-nya 1, H-nya 1. KOH, K-nya 1, O-nya 1, H-nya 1. Jadi kamu tinggal tambah-tambahin. Cuma kalau CO2, O-nya ada 2. Berarti O-nya harus dijumlahkan dikali 2. 2 dikali 16. Sama dengan 12 tambah berapa nih? 30. 32. Dapatnya 44. Ini adalah MR dari CO2. Masukin ke sini. 11 dibagi 44. Berapa? 0,25. Belum keluar saya. Kenapa dia kepencet? Bentar, maaf. Ya, Tuhan. Maaf. Oke. Ya. 1/4 ya. Atau 0,25. Gitu ya, Cak? Iya. Oke, ini adalah yang pertama. Tapi dia menanyakan pada keadaan standar. Volume. Berarti ini langkah yang pertama. Kita bikin langkah yang kedua. Volume adalah mol dikali STP. Molnya 0,25, STP-nya 22,4. Berapa? 5,6. 5,6. Satuannya jangan lupa pakai satuan internasionalnya liter karena volume. Oke, coba. Oh, beneran habis sekarang. Nah, paham nggak ini? Yang lain paham ya? Paham ya? Insya Allah paham ya? Pokoknya kalau massa itu pasangannya MR atau AR. Kalau volume pasti ada petunjuk keadaan standar atau keadaan ruangan. Nah, rumusnya kamu harus ingat. Terus juga kalau misalkan dia menanyakan massa, menanyakan volume, kamu harus bisa ngotak-atik rumusnya. Itu ya. Terus penggunaan AR/MR dipahami kalau senyawa pakainya MR. Walaupun di soal itu diketahuinya AR, berarti kamu harus jumlah-jumlahin nih AR-nya. Tapi kalau yang kayak soal tadi nih, yang NH3 itu kan MR 17, sudah dikasih tahu, berarti kamu nggak usah tambah-tambahin lagi. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak soal yang ini, terus tadi soal yang sebelum-sebelumnya, itu harus ditambahkan dulu AR-AR-nya. Ya, nambah-nambahin kerjaan kamu lah. Gampang sih, ngitung MR cuma tambah-tambahin doang. Dan MR dan AR itu sudah diketahui di soal, karena ditetapan, jadi nggak perlu dihafal. Tapi lama-lama juga kalian pasti hafal kok. Oke, sampai sini, any question? Saya stop share ya, nanti saya kirim PPT-nya plus saya kirim rekaman Zoom ini. Ini siapa sih Innalillahi WKWK? Innalillahi WKWK, Innalillahi WKWK. Ini pakai nama yang benar dong kamu. Oke. Ini nggak ada pertanyaan lagi, 37 orang dari 52. Wow, sisanya kemana ini? Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Ini bener nih, nggak ada pertanyaan. Soalnya saya mau close. Saya mau closing. Semuanya kameranya off. Padam kameranya. Nggak ada pertanyaan, bener ya? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri sampai sini, karena saya mau ngajar lagi di kelas planet yang berbeda. Oke ya, kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, terima kasih untuk waktunya. Nanti saya kirim PPT-nya, saya kirim juga rekamannya, saya upload dulu ke Zoom. Terima kasih untuk waktunya, masih jam 8.15 kalau di saya, masih ada waktu setengah jam untuk kalian selonjoran dulu, dan mandi mungkin yang belum mandi. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, semoga paham. Hari ini nggak ada tugas dulu, karena saya mau kelarin semua hitung-hitungannya, baru ntar saya kasih tugas di belakang. Oke ya, terima kasih, saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa keluar dari Zoom-nya. Terima kasih, Terima kasih, Bun. Bun. Iya, sama-sama. Makasih Bunda. Iya, sama-sama. Kameranya mati semua.